Terima kasih untuk tim yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani kita dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk istri saya yang pagi hari ini menemani saya. Saya sangat-sangat berbahagia bisa pagi hari ini bisa berbagi kembali dengan Bapak Ibu, dengan saudara-saudari. Berapa banyak dari Bapak Ibu saudara-saudari yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Saya percaya selama bulan Januari kita sudah diperlengkapi, sudah dibangun dengan pesan-pesan kebenaran mengenai healthy start. Bagaimana memulai awal yang sehat. Saya percaya kita bicara tentang jiwa yang sehat, kita bicara mengenai healthy identity. Minggu lalu kita berbicara mengenai hati yang dipulihkan, dan pada pagi hari ini saya ingin melengkapi saja apa yang sudah menjadi kebiasaan saya yang ingin saya bagikan. Saya berdoa apa yang boleh saya bagikan boleh jadi berkat, sebagaimana itu juga membangun kehidupan saya. Oke, berapa banyak dari Bapak Ibu kalau saya boleh bertanya pagi hari ini yang Anda merasa kalau kita bicara healthy start selama tahun 2022 ini dari 1 Januari sampai tanggal berapa ini? 30 ya. 30 Januari ini Anda sudah merasa lebih sehat dari 1 Januari. Kok nggak ada yang angkat tangan? Oh, beberapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti pesan-pesan yang disampaikan cukup mendarat di hati ya. Berapa banyak yang Anda merasa Anda justru turun kalau dibandingkan 1 Januari 2022? Ada beberapa tangan jujur. Oke. Berapa banyak dari Anda yang tidak tahu Anda termasuk yang mana? Ya, untuk itulah pagi hari ini saya berbicara, saudara ya. Karena untuk kita mengerti apakah kita ini sedang menuju ke arah yang lebih baik atau menjadi lebih sehat, baik secara spiritual, secara jiwa maupun secara tubuh, kita harus belajar satu disiplin ini namanya mencatat. Saya kasih judul Note Our Progress. Mari kita sama-sama baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Mari kita belajar satu prinsip firman Tuhan ini. Dikatakan Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia, sama-sama yuk katakan, bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sama-sama sekali lagi yuk, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi pagi hari ini goalnya, tujuannya sederhana, bahwa kita ingin jadi orang-orang yang termasuk kalimat terakhir, akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia di dalam beberapa terjemahan juga dipakai kata diberkati. Orang yang merasakan berkat Tuhan. Saya percaya setiap dari kita ingin 2022 menjadi tahun di mana kita merasakan berkat Tuhan dalam skala yang lebih besar. Amin. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa kita harus memperhatikan, bertekun di dalamnya. Tadi dikatakan bukan saja hanya untuk mendengar, untuk melupakan. Nah, bicara melupakan, saya sudah perhatikan saudara, biasanya kalau orang mendengar sesuatu dan tidak mencatat, boro-boro sampai minggu depan saudara. Biasanya kalau hari Senin atau hari Selasa kita komsel atau disebut Christ Community, pas kita ngobrol, saya tanya, berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Apa yang membuat firman Tuhan itu jadi berkat minggu lalu? Apa ya? Firman Tuhannya tentang apa? Pokoknya tentang Tuhan, betul, selalu tentang Tuhan ya. Firman Tuhan itu selalu tentang Tuhan. Tentang apa lagi? Ya ada yang bagus Pak, bagus. Bagusnya di mana? Mulai kebingungan. Nah saya belajar bahwa kebenaran itu hanya bermanfaat saat kita ini mengerjakan. Bukan saat kita mendengar atau mengerti. Yuk sama-sama kita
Katakan kalimat ini ya. Kebenaran itu hanya bermanfaat saat kita kerjakan, bukan saat kita dengar atau mengerti saja. Yakobus 1 ayat 25 dengan jelas berkata, orang-orang yang mengerjakan bertekun di dalamnya dengan sungguh-sungguh akan berbahagia. Jadi yang berbahagia itu bukan orang-orang yang habis kebaktian bilang, wah saya diberkati Pak. Atau seringkali saya ketemu orang, Pak firmannya bagus sekali, khotbahnya bagus sekali. Saudara, itu belum tentu orang-orang yang berbahagia. Tapi orang-orang yang berbahagia dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan, betul-betul mempraktekkan apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, kita harus mengerti pentingnya namanya mencatat, saudara. Mencatat itu ternyata satu disiplin rohani yang juga sudah ada dari sejak nenek moyang rohani kita, saudara. Nah, mengapa sekarang kita bicara kalau ngomongin pentingnya mencatat? Kalau di dalam bahasa Inggris saya sering pakai kata journal atau journaling, mencatat progres kita. Apa sih gunanya? Yang pertama, saudara, saya mau katakan bahwa mencatat itu memberi kekuatan dan pengharapan saat kita di situasi tidak baik. Ini pribadi saya, saudara ya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang diberkati yang ikut Healthy Lifestyle Seminar, saudara? Tanggal 9 Januari. Ya. Saya dari seminar itu saya mencoba untuk melakukan, dan yang saya coba lakukan adalah saya mencatat progres saya setiap hari, saudara. Nah, kalau saya tunjukkan foto ini bukan bermaksud untuk membanggakan, tetapi ini untuk menguatkan saya sendiri, saudara. Nah, pada waktu saya lihat grafik ini saya melihat bahwa ada sebuah tren. Ya, saya jujur setiap pagi, setiap waktu yang sama saya mencatat berat badan saya, saudara. Ya, nggak perlu diperhatiin angkanya, yang penting gambarnya ya, saudara. Nah, di sini saya melihat ternyata tidak semua hari itu seperti yang saya inginkan. Gambarnya turun, kalau bisa turun terus gini ya. Makin lama makin turun, gerak lurus gitu. Tapi nyatanya naik dan turun. Di hari-hari di mana rasanya kok enggak berhasil ya, rasanya kok enggak berhasil. Saya cukup lihat ke grafik ini, ke data ini, dan saya lihat, oh ternyata selama 7 hari terakhir, trennya masih tetap turun, walaupun ada naiknya gitu ya. Naik sedikit, turun lagi ya. Kalau di dalam hal ini turun itu adalah hal yang baik. Sama-sama katakan turun adalah hal yang baik, saudara ya. Tidak semua hal yang baik itu naik, saudara ya. Yang ini turun baik, saudara. Nah, di sini sebetulnya memberi kekuatan buat saya. Pada waktu naik sekali lagi saya teringat. Kalau saya tetap melakukan apa yang saya ketahui secara kebenaran, saya akan mengalami akibatnya. Nah, ini juga berbicara dengan kehidupan rohani kita, saudara. Tahukah bahwa yang namanya mencatat atau journaling itu adalah satu disiplin rohani yang saya percaya kalau Anda lakukan dengan kegiatan disiplin rohani yang lain, berdoa, membaca Alkitab, ini akan sangat-sangat melengkapi, saudara. Saya ingin kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, ada sebuah kisah yang ditulis kalau saudara baca Ibrani 11 itu berbicara mengenai pahlawan-pahlawan iman. The Hall of Fame, the Hall of Faith. Dikatakan di ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Nah, saya pada waktu merenungkan ini maksudnya apa ini? Pada waktu dia berkata karena iman, Yakub melakukan ini. Dia memberkati kedua anak Yusuf. Saudara, Yakub tidak bisa melihat hidup cukup lama untuk melihat kehidupan anak Yusuf seperti apa. Tetapi dengan iman dia memberkati anak-anak Yusuf, bahwa anak-anak Yusuf juga akan menjadi orang-orang yang berhasil seperti orang tuanya Yusuf dan saudara-saudara yang lain.
Tapi menarik ada tambahan kata-kata ayat sambil menyembah pada tongkatnya. Jadi saya mempunyai gambaran pada waktu Yakub memberkati dengan iman. Kenapa dikatakan dengan iman? Karena dia sudah melakukan satu disiplin rohani yang namanya mencatat, saudara. Tahukah saudara bahwa tongkat buat orang Yahudi zaman itu adalah teman perjalanan yang paling setia. Tongkat itu untuk seorang laki-laki itu bisa dipakai sampai ke usia senja. Dan seringkali kalau Anda baca di dalam Mazmur dikatakan engkau adalah tongkat dan gada. Tongkat dan gadamu melindungi aku. Ya, kata tongkat itu seringkali dipakai, kata staff itu seringkali dipakai. Ada tongkat Musa. Kenapa identik dengan seorang kepemimpinan? Karena tongkat itu juga berbicara mengenai catatan sebetulnya, saudara. Pada waktu seseorang itu mengalami Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada peristiwa dalam hidupnya, dia itu karena zaman dulu nggak ada kertas, ya masih sangat langka, bisa mengukir pengalamannya di tongkat tersebut. Jadi tongkat itu selalu lambang encounter atau pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Tongkat adalah simbol catatan perjalanan rohani seseorang. Saya mau kita mengerti bahwa penting, saudara, untuk kita mencatat kesaksian apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ngomongin dari Januari aja 2022, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Kita seringkali lupa. Tuhan pernah nolong. Dan seringkali ini yang saya perhatikan menarik. Hanya karena Tuhan pernah bikin mujizat sekali dalam hidup kita, tidak berarti iman kita tumbuh di dalam area itu, saudara. Tidak berarti kita ini menjadi lebih percaya sama Tuhan. Seringkali pada waktu kita mengalami masalah lagi, kita jadi ragu lagi, jadi down lagi. Tetapi kalau kita belajar mencatat atau journaling atau membuat catatan rohani, kita menulis bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Itu adalah mencatat kesetiaan-kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, membuat kita semakin teguh dalam pengharapan kita. Ya, saudara pernah mengalami masalah keuangan, Anda pernah mengalami mencoba keluar dari hutang yang sangat besar. Pada saat Anda baca lagi riwayat hidup Anda, diari Anda lihat, wow, Tuhan pernah jawab ini. Saya pernah berdoa ini dan Tuhan jawab. Saya pernah punya pergumulan ini dan Tuhan jawab. Itu pentingnya, saudara, namanya sebuah catatan. Amin. Setiap dari kita pasti perlu yang namanya pengharapan dikuatkan, saudara. Dan yang paling dekat menurut saya, jangan tunggu orang lain. Izinkan kita mulai belajar untuk mencatat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Siap poin yang kedua? Yang kedua, kenapa kita mencatat? Yang kedua adalah untuk mencatat apa yang Tuhan sampaikan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dalam Alkitab yang terbuka dikatakan, semua kitab suci dinafasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik di dalam kebenaran. Nah, semua ini bermanfaat untuk mengajar, apalagi menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. 4 hal ini yang harus kita perhatikan, saudara. Berapa banyak kita sudah disiplin dalam membaca Alkitab setiap hari? Alangkah luar biasanya, saudara, pada saat kita membaca Alkitab kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara. Satu hal, saudara, untuk membaca Alkitab, hal yang sama sekali lain kalau Anda mengizinkan Roh Kudus untuk berbicara dalam kehidupan Anda. Saya belajar, saudara, bahwa hanya dengan membaca Alkitab, dan kemudian Yakobus 1 ayat 25 katakan membaca untuk melupakan, itu tidak membawa manfaat apa-apa. Tapi saat kita membaca, belajar untuk mencatat.
Bukan ayatnya yang dicatat ya, tapi apa yang Tuhan sampaikan melalui ayat itu. Nomor 1 itu saudara. Nomor 2, adakah area dalam kehidupan saya yang perlu saya koreksi melalui ayat itu. Pada saat kita mencatat seperti itu, selalu ada hal yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu saudara yang saya maksud. Jadi jangan biarkan Alkitab itu hanya menjadi sebuah teks atau buku. Pada saat kita dengan rendah hati minta, Roh Kudus tolong saya, supaya hidup saya bisa berubah. Saya percaya hal-hal yang praktis seperti ini Anda bisa lakukan saudara. Apa yang Tuhan katakan, nomor 1. Yang nomor 2 adalah apa yang harus saya lakukan. Dan nomor 3, kalau nanti Anda sudah selesai melakukan atau di kemudian hari, Anda bisa catat. Action nyata yang saya lakukan adalah ini. Nomor 3, saudara. Dan yang keempat, mestinya apa yang terjadi ketika saya melakukan. Nah, seperti itu saudara. Jadi urutannya apa yang Tuhan katakan, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya sudah kerjakan, dan apa yang terjadi setelah saya melakukan. Saudara, Anda runut kejadian itu, Anda akan melihat namanya kesetiaan Tuhan. Di setiap area Tuhan, Engkau izinkan Tuhan bekerja, berbicara, mengkoreksi kehidupan kita. Anda akan lihat namanya pertumbuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca dan dimengerti, tapi diizinkan untuk merubah kehidupan kita. Intinya begini, kalau kita menganggap sesuatu itu penting, maka kita harus menyimpan hal tersebut dengan baik. Saya beri tanda kurung, sehingga mudah ditemukan. Berapa banyak dari Anda menyimpan barang-barang berharga di rumah Anda dengan baik? Amin. Saya percaya kalau Anda punya sertifikat, Anda punya BPKB, tentu Anda tidak taruh sembarangan di rumah Anda. Setuju enggak? Setuju enggak? Itu termasuk barang-barang berharga, apalagi sertifikat. Pasti Anda akan simpan di tempat yang baik. Tetapi saya percaya juga bahwa pada waktu Anda menyimpan, Anda akan menyimpan di tempat di mana Anda bisa temukan. Amin. Ya, saya pernah soalnya saudara ya, punya teman pada waktu mau latihan, kita mau latihan musik gitu ya, terus langsung bilang, ya saya tahu lagu-lagu itu, saya sudah tahu partiturnya, saya sudah tahu intronya mau gimana, chordnya gimana. Terus kemudian, ya sudah saya catat. Terus saya tanya, catatannya di mana? Sebentar, saya catat. Saudara 15 menit nyari catatannya nggak ketemu-ketemu saudara ya. Nah itu sama saja dengan bukan mencatat, namanya menghilangkan saudara ya, betul ya. Jadi kita mencatat bukan untuk kemudian lupa di mana catatannya, tapi untuk kita bisa mengambilnya kembali saat kita memerlukan. Bukankah itu hal yang sama? Kalau kita bicara BPKB atau sertifikat, kita simpan di tempat yang kita bisa temukan. Kalau kita simpan, saking baiknya sampai kita nggak bisa temukan, namanya itu kita hilangkan itu namanya, saudara. Betul nggak? Setuju? Ya, itu namanya menghilangkan, saudara. Nah, sama halnya dengan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Pastikan pada waktu kita mencatat, perjalanan kita sama Tuhan, encounter sama kita Tuhan, itu adalah sesuatu yang gampang untuk kita buka lagi. Apa yang Tuhan pernah kerjakan, apa yang Tuhan pernah tolong. Catat dalam catatan yang sangat mudah dibaca. Dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua, dalam firman Allah yang hidup katakan seperti ini. Dan Tuhan berfirman kepadaku, tuliskan jawaban Tuhan pada papan pengumuman dengan huruf yang besar-besar dan jelas, supaya setiap orang dapat membacanya dengan cepat, lalu lari untuk memberitahukannya kepada orang lain. Saudara, tulis apa yang Tuhan katakan itu dalam huruf yang besar-besar, dalam huruf yang sangat jelas, supaya orang itu bisa membaca dengan cepat dan kemudian lari untuk memberikan pesan itu kepada orang lain. Saudara, apa yang kita perhatikan, yang kita anggap penting, kita akan rawat dengan sangat baik.
Jadi yang pertama apa tadi? Kita belajar bahwa catatan itu memberi kekuatan dan pengharapan saat situasinya tidak baik. Yang kedua, mencatat apa yang Tuhan sampaikan secara pribadi. Ini yang ketiga. Yang terakhir, berapa banyak yang bernafas lega ya? Yuk tarik nafas lega dulu. Yang terakhir gitu ya. Oke, yang ketiga adalah untuk dengan sengaja memberi arahan. Memberi arahan. Apa yang saya maksud di sini, saudara? Dalam Yakobus yang pertama, pasal pertama ayat 23 sampai 24, ini pendahuluan dari ayat yang kita baca pertama kali, dikatakan seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, waktu dulu saya membaca ayat ini, saya pikir membaca firman itu ibarat lihat cermin, terus kayak kita dandan, atau kita lagi make up gitu. Terus kita lihat, oh ternyata ada kekurangan saya di sini, oh ada kekurangan saya di sana. Ternyata saudara, kalau saya perhatikan ayat yang barusan kita baca, ternyata artinya tidak seperti itu, saudara. Cermin itu bukan untuk melihat kekurangan atau kesalahan saya, saudara. Tapi lebih seperti gambar ini, saudara. Pada saat kita lihat cermin dari firman Tuhan, siapa yang kita lihat atau apa yang kita lihat di cermin itu? Yang kita lihat di cermin itu justru adalah versi sempurnanya kita, saudara. Perhatikan, pada waktu kita lihat cermin firman Tuhan, yang kita lihat itu bukan kekurangan-kekurangan kita. Tapi justru adalah versi sempurnanya kita, saudara. Di situ ada buah-buah roh yang tertulis di situ. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Artinya pada saat kita melihat firman Allah, kita ini mestinya menjadi sadar dan melek. Seperti apa kita ini seharusnya, saudara. Seperti gambar Kristus, saudara. Jadi sama sekali merubah cara berpikir saya. Dulu saya pikir setiap kali lihat firman Tuhan, itu saya lihat kesalahan saya. Tapi firman Tuhan itu dengan jelas berkata, bukan itu maksudnya. Maksudnya melihat gambar yang sempurna itu. Oleh karena itu, jangan sampai tadi makanya kita kembali ke ayat yang tadi, Yakobus 1, 2, 3, 2, 4. Makanya itu dikatakan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati, baca yuk, mukanya yang sebenarnya. Bukan fakta di lapangan loh saudara, tapi muka yang sebenarnya. Jadi muka yang seperti gambaran Kristus itu seperti apa? Ayat 24, baru saja ia memandang, ia sudah pergi atau dia segera lupa. Jadi di sini kita belajar bahwa cermin itu memberi gambaran kepada kita yang seharusnya seperti apa. Tetapi begitu kita pergi, kita sudah lupa harusnya seperti apa ya. Makanya perlu yang namanya mencatat. Mencatat memberikan arahan yang pasti. Oh, ternyata yang sebelah situ harus lebih tajam dalam kasih. Harus lebih tajam dalam damai sejahtera. Hal-hal seperti itu. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 15, saya kutip dari terjemahan Amplified Classic, dikatakan begini, oleh karena itu latih, tumbuhkan, dan renungkanlah kemampuan-kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Lakukanlah semuanya dengan segenap hati, agar setiap orang melihat kemajuanmu, melihat progresmu, istilahnya begitu. Jadi Rasul Paulus dalam ayat yang singkat ini, saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan, itu memberikan 3 hal langkah praktis yang kita bisa lakukan dalam menentukan arah. Pertama, kata yang dipakai adalah latih, praktis. Saudara pernah dengar istilah practice makes perfect. Latihan itu membuat kita menjadi lebih sempurna. Saudara, saya dulu berpikir latih itu hanya soal frekuensi.
Tapi pada waktu saya belajar musik, pada waktu saya belajar namanya olahraga, latih itu harus dilakukan secara sengaja ternyata. Hanya karena saya sering main badminton tidak membuat saya menjadi lebih baik mainnya. Pada waktu saya berlatih, ada hal-hal yang harus saya kerjakan secara sengaja. Contoh, saya kepingin backhand saya lebih keras. Saya pada waktu backhand, saya harus memperhatikan berkali-kali gimana saya mengambil posisi kaki, tangan gimana, sikunya harus gimana, lalu tarik, ininya begininya harus persis seperti yang diajarkan. Jadi saya nggak bisa asal-asalan, tapi pada waktu mau melatih backhand, saya hanya latihan backhand aja gitu ya. Hanya latihan itu sampai posisinya sempurna gitu, mukulnya sempurna. Begitu juga kalau kita melatih hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, kita harus lakukan dengan sengaja, saudara. Dengan cara yang benar, bukan cuma sekedar frekuensi, saudara. Teman-teman di sini yang bermain musik tentu tahu betul yang namanya latihan dengan namanya metronom, saudara. Saudara, kalau Anda latihan musik, saya berlatih musik, saudara, main dengan metronom belum biasa, itu sangat amat menyiksa, saudara. Kenapa menyiksa? Ya teman-teman yang musik mungkin bisa, betul. Kenapa? Karena kita cenderungnya itu temponya itu nggak pernah bisa konstan gitu. Rasanya sudah bisa main musik ya, sudah bisa main piano. Tapi begitu dikasih metronom, kelihatan berantakannya, saudara. Kelihatan ininya nggak bisa tetap. Padahal untuk seseorang pingin jadi profesional, selalu harus dengan sengaja. Nggak bisa cuman sering, yang penting sering. Kalau mau push up, mau itu pun harus dengan teknik dan ini yang benar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Setiap kemampuan yang Tuhan berikan, saya percaya setiap dari kita itu Tuhan kasih kemampuan. Ada yang masak, ada yang punya bisnis untuk kemampuan untuk memimpin. Itu hal-hal yang harus sengaja dilatih. Begitu juga berbicara di depan umum, harus dengan sengaja, intensional itu dilatih, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhkan. Nah, tumbuhkan ini bicara mengenai cultivate, dalam hal ini bicara mengenai coaching, saudara. Berapa banyak yang sadar bulan Januari ini Anda butuh komunitas. Kalau Anda mau tumbuh, saudara, benar-benar tumbuh, bukan hanya sekedar praktis berulang-ulang dengan sengaja, tapi butuh yang namanya coaching. Butuh orang untuk memberitahu kelemahan kita di mana dan bagaimana cara memperbaikinya, saudara. Saya perhatikan orang-orang yang luar biasa, pemain basket, ya, pemain sepak bola yang luar biasa skillnya, mereka masih memberikan diri mereka untuk di coaching, saudara. Dan saya belum pernah lihat seorang Cristiano Ronaldo atau seorang Kobe Bryant yang luar biasa hebat, dia berargumen sama pelatihnya. Coach, kok kamu ngajarin saya harus begini? Coba kamu sama aku pinteran mana dribblenya gitu. Kamu sama aku pinteran mana nembaknya, saudara. Dia enggak pernah tuh ngajak istilahnya nantang pelatihnya. Kamu sama aku aja jagoan aku, ngapain kamu ngelatih aku gitu. Saudara, waktu kita mengizinkan diri kita di coaching, bukan berarti orang yang mengajari kita itu lebih baik dari kita. Tapi orang-orang itu mungkin memperhatikan aspek-aspek yang kita enggak lihat, saudara. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau start healthy, harus izinkan komunitas orang-orang terdekat dalam hidup Anda untuk berbicara. Kalau aku perhatikan ya, ternyata kamu kalau habis makan ini ternyata cenderungnya menutup dengan ini gitu contohnya gitu. Oh iya ya, selama ini ternyata itu. Ternyata kalau setiap kali kamu dapat gaji, ternyata biasanya yang melakukan pertama adalah ini. Oh iya, lupa 40-an misalnya begitu. Jadi ada hal-hal yang Anda merasa sudah jago, mampu banget. Tapi Rasul Paulus nasihatkan kalau kamu pengen jadi orang-orang yang seperti Kristus, izinkan orang lain itu untuk masuk dan memberi akses dalam kehidupanmu. Yang ketiga adalah namanya apa? Balik-balik. Renungkan. Renungkan bicara mengenai stop.
Pagi hari ini kita mau berhenti di sini ya. Renungkan, punya waktu untuk berhenti. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang kita harus belajar untuk sadar. Tahukah saudara, akan sulit sekali untuk kita sadar kondisi kita yang sebenarnya kalau kita terlalu sibuk dalam kehidupan. Rutinitas demi rutinitas, ingat gambaran saya, kita cuman muter di tempat yang sama sebetulnya. Rasanya kerja keras, kerja keras, kerja keras. 2021, 2022, kok hasilnya sama ya? Karena kita nggak pernah berhenti, nggak pernah refleksi. Izinkan firman Tuhan, izinkan kebenaran firman Tuhan itu untuk membuka akses hidup kita. Tuhan, yang mana sih? Yang mana sih? Orang mana sih yang saya perlu temui? Orang mana sih yang saya perlu dengarkan? Tuhan, saya ingin lebih baik, saya ingin lebih sehat. Yang mana? Kebiasaan mana yang harus saya berhentikan? Tuhan, berbicaralah dalam kehidupan saya. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Seorang hamba Tuhan selalu sampaikan pentingnya untuk kita saat teduh, saudara. Kenapa saat teduh? Karena saat teduh adalah saat kita berhenti sebetulnya. Berhenti apa? Berhenti untuk tidak mikir macam-macam. Namanya juga saat teduh, saudara. Izinkan Tuhan untuk menunjukkan hal yang perlu ditunjukkan, saudara. Mari kembangkan, saudara, apa yang Tuhan percayakan. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah hadiah dari Tuhan. Saya percaya setiap dari kita sudah diberikan talenta, kemampuan. Apa yang kau lakukan dengan talenta tersebut adalah, sama-sama yuk katakan, hadiahmu untuk Tuhan. Jadi saudara ingin memberikan sesuatu sama Tuhan, kembangkan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam setiap kehidupan kita. Remember, kita ini adalah work in progress. Ya, jangan pernah menghakimi kita, kok gak begini berubah-berubah. Jangan izinkan orang lain juga menghakimi kita. We are work in progress. Tapi namanya work in progress artinya kita juga perlu mencatat progres kita.